Hai, berjumpa lagi dengan Bu Ima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini anak-anak? Bu Ima harapkan semua selalu sehat ya. Dan jangan lupa selalu jaga kesehatan dengan cara berolahraga dan makan makanan yang bergizi. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tema 6, subtema 1, pembelajaran 2, kelas 2, SDN Jimbaran Wetan. Sebelum belajar, marilah kita berdoa dulu ya anak-anak, supaya dalam pembelajaran hari ini kita bisa belajar dengan lancar. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, sudah siapkah anak-anak untuk belajar hari ini? Perhatikan baik-baik ya. Lani tidak hanya memelihara ayam, Lani juga memelihara kelinci. Lani dan Siti bermain bersama kelinci. Lani dan Siti senang bermain bersama. Mereka tidak hanya bermain bersama, mereka juga belajar dan mengerjakan tugas sekolah. Lani dan Siti sedang mengerjakan tugas membuat puisi. Nah, anak-anak, Lani ini selain suka bermain bersama, mereka ini juga suka apa anak-anak? Belajar dan mengerjakan tugas sekolah secara bersama. Mereka hidup rukun ya anak-anak. Oke, kita lanjutkan ya anak-anak. Bacalah puisi yang dibuat Lani. Judulnya Kelinciku. Mari kita baca bersama-sama anak-anak. Aku mempunyai 2 kelinci. Aku senang bermain bersama kelinci. Kelinciku lincah, melompat-lompat. Aku pun melompat bersama kelinciku. Nah, anak-anak, jika kita membaca puisi, kita harus memperhatikan intonasi. Membaca puisi berbeda halnya dengan membaca bacaan atau teks. Ya anak-anak, coba perhatikan di puisi yang dibuat Lani ini menggunakan apa anak-anak? Tulisan huruf tegak bersambung. Nah, berikut contoh penulisan huruf lepas. Nah, yang seperti biasanya anak-anak gunakan untuk menulis. Di sini ada huruf lepas yang huruf kapital maupun huruf kecil. Huruf kapital kemarin apa anak-anak? Pintar sekali. Huruf besar. Di situ ada A besar dan di sebelahnya ada A kecil. Begitu pula dengan B besar, ada B kecil. Nanti berbeda lagi jika kita menulisnya dengan huruf tegak bersambung ya. Berikut contoh penulisan huruf tegak bersambung. Nah, berbeda ya anak-anak. Tadi A besarnya kalau di tulisan huruf tegak bersambung A kecil, tetapi dibesarkan ya. Pasti ada perbedaan antara huruf lepas dan huruf tegak bersambung. Nanti anak-anak bisa belajar di rumah bersama Bunda, didampingi sama Bunda, sama Mama ya. Itu ada huruf A sampai huruf Z.
Nah, anak-anak, ini tadi huruf apa? Huruf tegak bersambung. Coba perhatikan tadi di sini huruf A-nya, A besarnya, A kecil yang dibesarkan. Tadi di huruf lepas bagaimana anak-anak? Ini Ibu Ima ada contohnya tadi ya. Kalau di huruf lepas, A-nya berbeda dengan A yang di tegak bersambung. Anak-anak, jika ingin menulis huruf tegak bersambung juga harus memperhatikan kolomnya ya anak-anak, kolomnya berapa garis ya, itu harus tepat. Jadi menulisnya harus rapi, harus tepat. Nah, nanti anak-anak jika menulis huruf tegak bersambung ada buku tulisnya sendiri, buku tulis halus. Itu nanti sudah ada garisnya ya, untuk mempermudah anak-anak mengerjakan huruf tegak bersambung. Nah, kalau di sebelahnya ini B jika B besar masih sama ya. Untuk B kecilnya berbeda anak-anak. Itu ada lengkungannya di bagian atasnya ya. Itu ada lengkungan di bagian atas seperti huruf E ya. Tetapi itu nanti enggak dibesarkan. Kita lanjut lagi. Di sini ada contoh lagi huruf N. N jika di huruf tegak bersambung itu N-nya N kecil tetapi dibesarkan, tidak membesarkannya tidak asal-asalan ya anak-anak. Jadi anak-anak harus memperhatikan garisnya, ada berapa garis ya. Nanti kalau di buku tegak bersambung itu biasanya ada tanda titik hitam, itu nanti dibuat untuk memulai menulis. Oke, kita lanjut. Ini ada contoh lagi huruf H. H besar dan H kecil ya. Itu juga anak-anak untuk garis yang ada di ke bawah berarti itu mengikuti arah ke bawah ya, bukan ditulis di atas pas dengan huruf Q besar, tetapi garisnya itu tetap di bawah. Seperti huruf apa lagi yang di bawah? Huruf Y, yaitu mengarah ke bawah. Apalagi huruf J, huruf F, huruf G, ya, mengarahnya ke bawah. Yang ke atas yang mana Bu Ima? Ada B atau ada D, ya, ada L, itu mengarah ke atas lengkungannya. Lanjut. Lani anak yang rajin. Lani termasuk anak yang disiplin. Tugas membuat puisi dikerjakan dengan baik. Tugas itu dikumpulkan tepat waktu. Mengerjakan tugas sekolah termasuk aturan yang harus dipatuhi. Selain disiplin dalam mengerjakan tugas, Lani juga selalu datang tepat waktu. Datang ke sekolah tepat waktu termasuk tata tertib di sekolah. Nah, anak-anak, itu adalah contoh tata tertib di sekolah. Apa tadi? Datang ke sekolah tepat waktu. Jadi tidak boleh terlambat ya anak-anak. Nah, kita lihat. Aturan sangat diperlukan dalam kehidupan sehari-hari. Aturan dapat menciptakan keadaan yang tertib dan damai. Aturan ada di mana-mana. Misalnya, ada di rumah, di sekolah, di masyarakat, di jalan raya,
dan lain sebagainya. Anak-anak, aturan ini ada di mana-mana ya. Di rumah kalian pasti juga ada aturan dari orang tua kalian. Contohnya, misalnya jika kalian bangun tidur, disuruh apa sama bunda sama mama? Pasti jika selesai tidur, kamarnya dirapikan. Nah, itulah contoh aturan yang ada di rumah. Aturan berisi tentang sikap yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Ya, yang boleh yang seperti apa dan yang tidak boleh yang seperti apa. Biasanya sudah ada aturan di setiap misalnya rumah masing-masing berbeda. Di rumah si A aturannya seperti ini. Misalnya, Udin, kalau pulang tidak boleh melebihi jam 7 ya. Yang satunya lagi, Reno, jika pulang ke rumah tidak boleh melebihi jam 8 ya. Nah, seperti itu misalnya. Oke. Contoh sikap yang boleh dilakukan di sekolah. Ini adalah contoh yang boleh ya, yang boleh dilakukan di sekolah apa saja. Menjaga kebersihan kelas ya anak-anak. Jadi jika kelasnya bersih, kita pun juga nyaman untuk belajar. 2. Menjaga kebersihan lingkungan sekolah kita. Nah, jika sekolahnya bersih, anak-anak pun juga akan ikut sehat ya. Nomor 3, memberi salam kepada guru. Nah, memberi salam itu juga perlu anak-anak ya, kepada siapapun, kepada teman juga boleh, kepada bapak ibu guru yang lainnya juga boleh. Yang keempat, mengerjakan tugas yang diberikan oleh bapak atau ibu guru. Yang terakhir, merapikan buku di perpustakaan. Jika anak-anak suka pergi ke perpustakaan, di sana banyak sekali buku yang boleh dipinjam anak-anak maupun boleh dibaca anak-anak. Tapi jangan lupa selesai memakai harus kita rapikan. Nah, aturan dibuat untuk kebaikan siswa. Ya, dengan mematuhi aturan, kita dapat belajar dengan nyaman. Kita juga dapat bermain bersama teman dengan gembira. Jika kita melanggar peraturan, kita akan mendapatkan sanksi atau hukuman. Ya, jika anak-anak sudah ada peraturan di rumah, misalnya tadi tidak boleh pulang melebihi jam 7. Ternyata anak-anak pulangnya jam 9. Apakah anak-anak mematuhi peraturan? Tidak ya. Berarti anak-anak pasti akan mendapatkan sanksi atau hukuman dari orang tua. Apa bu hukumannya? Biasanya ada yang besok kalau gitu tidak boleh tidak boleh bermain lagi. Seperti itu biasanya. Ya, karena kalian sudah melanggar peraturan yang dibuat oleh orang tua kalian. Nah, anak yang mematuhi tata tertib disebut anak yang disiplin. Peraturan di sekolah harus dipatuhi oleh semua warga sekolah. Digarisbawahi ya anak-anak, semua warga sekolah. Namanya semua warga sekolah itu berarti semua yang ada di sekolahan itu. Tidak hanya murid-murid, bapak ibu guru pun juga, penjaga sekolah pun juga ikut atau harus mematuhi peraturan yang ada di sekolah.
Contoh tata tertib di sekolah. 1. Memakai seragam sekolah sesuai jadwal ya. Jadi misalnya hari Senin harus memakai baju seragam merah putih. Nah, hari Rabu memakai batik dan selanjutnya. Nomor 2, memakai atribut sekolah sesuai jadwal. Nah, memakai atribut ini jika kita hari Senin anak-anak, kita menggunakan apa atributnya? Pintar, menggunakan topi dan dasi. Nah, untuk yang lainnya misalnya memakai kaos kaki sekolahan. Misalnya lagi memakai sabuk ya. Kita lanjut nomor 3, datang ke sekolah sebelum jam masuk sekolah. Jadi anak-anak misalnya masuk sekolahnya jam 7 ya. Jadi anak-anak sebelum jam 7 sudah ada di sekolah. 4, melakukan piket kelas sesuai jadwal. Ya, anak-anak membersihkan kelasnya sesuai jadwal yang sudah ditentukan bersama. Yang kelima, berdoa sebelum dan sesudah pelajaran. Nah, itu juga penting anak-anak. Kenapa? Karena supaya kita dalam pembelajarannya dimudahkan. Oke anak-anak, cukup sekian untuk pembelajaran hari ini. Semoga pembelajaran hari ini dapat bermanfaat buat anak-anak semua. Bu Ima akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar anak-anak. Sampai jumpa lagi dengan video-video Bu Ima selanjutnya.